Halo Reborners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Masih suka menjadi seorang beban? Pada kali ini saya ada sebuah film yang berjudul Clash of the Titan, rilis tahun 2010, yang menceritakan sekelompok orang yang menentang dewa dalam kepercayaan Yunani. Berhubung setelah ini saya ada jadwal ngopi dengan si Samsudin, daripada kalian skip karena terlalu banyak basa-basi, selamat menonton dan... Kisah diawali dengan narator film menceritakan ada 3 dewa dalam kepercayaan Yunani, yaitu dewa langit yang bernama Zeus, dewa laut yang bernama Poseidon, dan dewa neraka yang bernama Hades. Dewa Zeus bertahta di langit dan ia menciptakan manusia dengan cintanya, sedangkan dewa Hades bertempat di neraka memiliki ciptaan berupa monster penghancur bernama Kraken. Umat manusia menyembah para dewa, namun manusia mulai gelisah keberadaan para dewa hingga sampai menentang para dewa. Karena ternyata dengan manusia menyembah atau berdoa kepada dewa membuat para dewa menjadi sumber keabadian. Scene pertama menunjukkan seorang nelayan menemukan sebuah peti yang di dalamnya berisi manusia, yaitu ibu yang sudah menjadi mayat dan seorang bayi yang alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, yang diberi nama Perseus. Scene maju beberapa tahun kemudian ketika Perseus menginjak usia SD. Si nelayan memiliki anak perempuan kandung. Perseus bertanya kepada bapak angkatnya, apakah aku akan ditirikan? Lalu jawabannya adalah, aku menyayangimu nak. Dan itu membuat sang anak tenang dan tidak merasa ditirikan, bahkan menganggap mencintai lebih dari keluarga kandungnya sendiri. Lalu scene maju 12 tahun kemudian, Perseus menjadi dewasa yang gagah pemberani dan tidak menjadi seorang beban. Perseus yang pergi mencari ikan bersama keluarga selama berjam-jam tidak mendapatkan ikan sama sekali. Si nelayan sempat marah dan mempertanyakan para dewa. Dengan langit yang gemuruh disertai dengan adanya petir, si nelayan memilih mencari tempat lain untuk mencari ikan. Namun tidak disangka menemukan sebuah patung raksasa di sebuah pulau, dan rupanya patung itu adalah patung dari dewa Zeus. Sang nelayan sempat terpukau dengan adanya patung Zeus yang merupakan dewa langit. Namun terlihat dari kejauhan ada sekelompok orang yang sedang menumbangkan patung. Rupanya mereka sekelompok prajurit dari negeri Argos. Dan akhirnya patung itu tumbang dan tercebur ke laut. Tak berselang lama muncullah makhluk hitam semacam kelelawar yang menyerang kelompok prajurit dari Argos. Namun dengan mudahnya mereka dikalahkan, dan rupanya kelelawar itu adalah Hades atau dewa neraka. Dan Hades menyadari dari kejauhan ada manusia yang memiliki darah dewa yang tak lain adalah Perseus. Dan tanpa permisi langsung menyerang kapal nelayan yang mengakibatkan bagian bawah kapal jebol. Perseus yang panik dan langsung menyadari bahwa si nelayan, ibu dan adiknya di dalam kapal. Perseus sempat berusaha menyelamatkan keluarganya, namun naas keluarganya tidak dapat diselamatkan dan akhirnya karam bersama kapal. Scene berpindah, Hades menemui dewa Zeus untuk menghasut dewa Zeus agar mau menghukum manusia dengan membuat manusia saling bermusuhan. Dewa Zeus menyetujui karena perbuatan manusia yang sudah kelewatan. Setelah Hades sukses menghasut dewa Zeus, scene berpindah, Perseus yang sempat pingsan dan dibawa ke sebuah negeri Argos karena identitasnya tidak jelas. Maka Perseus dibawa ke istana untuk ditentukan status hukumnya. Setelah tiba di istana, raja dan seisi istana sangat senang karena telah membuat pertentangan dengan dewa Zeus dan akan membuat dewa Zeus kelaparan karena tidak ada doa dan pemujaan selama 1 dekade. Dan istri raja lebih menyombongkan diri bahwa ia adalah wanita tercantik dan mengalahkan kecantikan para dewi. Setelah kesombongan istri raja ini, tiba-tiba Hades dengan asap hitam datang dan mengobrak-abrik isi istana dan menyerang Perseus. Perseus yang terpental dan mau menyerang balik namun tidak diperbolehkan oleh seorang wanita.
Lalu Hades mendekati istri raja dan membuat istri raja yang sombong tadi membuat wajahnya tua dan peyot dan mengatakan bahwa 10 hari lagi Kraken akan dilepaskan saat gerhana matahari untuk menghukum manusia. Atau sebagai gantinya menumbalkan putri raja yang cantik, sebut saja Rara, untuk ditumbalkan sebagai penebus dosa. Setelah kejadian tersebut, Perseus dimintai keterangan siapa dia, apakah benar ia adalah anak dari Zeus. Namun dengan tegas Perseus menjawab tidak, bahkan keluarganya dibunuh oleh para dewa, yang akhirnya Perseus dibawa ke hotel Prodio. Perseus yang menginap di Hotel Prodio dikunjungi oleh wanita yang sempat melarang menyerang Hades, dan ia mengaku telah mengenalnya, yang sebut saja namanya Sarinten, yang mengatakan ia telah mengawasi Perseus dari kecil hingga sekarang, dan mengungkap bahwa Sarinten merupakan manusia yang dikutuk oleh dewa sehingga ia tidak memiliki umur, dan mengatakan bahwa benar bahwa Perseus adalah anak dari dewa Zeus. Flashback sebentar pun terjadi di mana raja dahulu yang bernama Arceus menentang para dewa. Dewa-dewa lain ingin menghancurkan Arceus dan pasukannya. Namun dewa Zeus yang mencintai manusia memberikan hukuman lain, yaitu mewik-wik istri sang raja Arceus. Dan dari sini lahirlah Perseus. Namun karena ketahuan sang raja, istrinya dibunuh dan anaknya dibuang ke lautan, dan pada saat itu pula sang raja kena ulti listrik dari sang Zeus yang mengakibatkan luka bakar di wajahnya. Karena Perseus ketika bayi setengah dewa, maka ia tetap hidup sampai ditemukan nelayan, sedangkan ibunya tewas dan flashback pun usai. Masih dalam perbincangan dengan Sarinten, Perseus ingin membalas dendam kepada Hades karena telah membunuh keluarganya. Dan Sarinten memberitahu caranya dengan membunuh Kraken berupa monster, karena dengan begitu akan membuat Hades menjadi lemah, dan saran tersebut diterima oleh Perseus. Scene berganti kepada sang antagonis yaitu Hades, yang rupanya menemui Arceus yang sekarang tidak menjadi raja lagi, dimana dulu seorang raja yang menentang para dewa, dan Arceus tinggal di semacam gua. Rupanya muka Arceus itu rusak diakibatkan kena ulti listrik dari sang Zeus. Karena Hades memiliki public speaking yang baik, istilah kata bersilat lidah, maka Arceus mau diperalat oleh Hades untuk membalas dendam kepada Zeus dengan cara membunuh anaknya yaitu Perseus. Lalu Hades memberikan kekuatan supranatural, namun ini bukan keris petir yang dapat dibeli di Shopee. Ente kadang-kadang. Scene kembali ke sang pahlawan kita yaitu Perseus, di mana ia sudah memulai ekspedisi dibantu para prajurit khusus dari istana dengan tujuan besar mengalahkan Hades. 4 hari berjalan, Perseus beserta rombongan beristirahat di hutan. Lalu ketua prajurit mengajari Perseus bagaimana cara menggunakan pedang. Ternyata Perseus belum pernah sama sekali belajar pedang, dan ketua prajurit tadi mengajari, namun ia langsung bersungguh-sungguh benar-benar menyerang Perseus sampai terdesak. Anehnya, Perseus bisa mengimbangi dan akhirnya mengalahkan ketua prajurit. Karena apa? Karena ada privilege anak dewa dan si pembuat film. Setelah itu terjadi, Perseus berjalan-jalan di hutan dan melihat benda berkilau. Ternyata itu adalah sebuah pedang dari dewa Zeus yang sengaja diberikan kepada Perseus. Namun Perseus menolaknya dan diberikan kepada ketua prajurit. Waktu dicoba oleh si ketua prajurit, anehnya tidak dapat digunakan. Rupanya hanya Perseus seorang yang dapat menggunakannya. Lalu Perseus kembali berjalan-jalan lagi dan didatangi kuda hitam yang bersayap. Dan Sarinten di sini mengatakan bahwa kuda itu bernama Pegasus dan tidak ada manusia pun yang pernah menungganginya. Scene kembali ke rombongan prajurit, di mana sang ketua menyuruh 2 orang prajurit untuk mencari Perseus. Namun di saat mencari, tiba-tiba diserang oleh pria yang ternyata itu adalah Raja Arceus yang bersekutu dengan Hades. Lalu prajurit tadi berteriak sehingga Perseus dan yang lainnya menuju ke TKP, dan akhirnya baku hantam pun di sini terjadi. Dalam pertarungan ini Arceus lebih unggul, mungkin karena di buff kekuatan Hades.
Perseus dan yang lainnya sempat terpojok, dan karena Arceus terlalu jumawa sehingga ia lengah, dan tiba-tiba setelah terpotong tangannya, Arceus memilih untuk mundur. Namun Perseus dan yang lainnya tidak membiarkan dan mereka mengejar sampai ke area gurun pasir. Darah sang antagonis Arceus terus menetes di gurun pasir, dan tiba-tiba keluarlah kalajengking raksasa dan Arceus diam-diam melarikan diri, sedangkan Perseus dan yang lainnya menghadapi ganasnya kalajengking. Singkat cerita, sempat menang menaklukkan kalajengking. Ternyata keluar lagi kalajengking yang lebih besar. Perseus dan yang lainnya sudah ketar-ketir. Dari arah berlawanan juga rupanya ada pawang dari para kalajengking sekaligus berprofesi sebagai penyihir yang bernama The Jin. Namun tanpa disadari, Perseus terkena racun kalajengking di tangannya yang membuat Perseus harus pingsan. Perseus dibawa ke sebuah gua untuk diobati. Saat Perseus berbaring, The Jin memberikan api biru di tangan Perseus. Ada prajurit yang melihat, yang disangka memiliki niat buruk, yang akhirnya baku hantam terjadi antara prajurit dengan para dukun. Di tengah pertengkaran yang berlangsung, tiba-tiba Perseus keluar dari gua dan ternyata Perseus sembuh secara total karena kekuatan magisnya dukun tadi. Dan pertengkaran pun usai dan prajurit telah berburuk sangka kepada The Jin. Dan The Jin menawarkan kerjasama untuk mengalahkan Dewa Hades.